Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Dwi Kurniati dengan NIM C1B023041 dari kelas R003, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai pemecahan dalam studi kasus penerapan CRM pada 5 perusahaan terkemuka di Indonesia maupun dunia. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di tengah era digital yang semakin terus berkembang, khususnya di Indonesia, Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM itu telah menjadi aspek yang sangat krusial bagi perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, dalam meraih keberhasilan dan menjaga keunggulan kompetitifnya di pasar. Dengan semakin ketatnya persaingan di pasar, perusahaan berbagai sektor itu berupaya untuk meningkatkan pengalaman pelanggannya melalui strategi CRM yang efektif. Setiap perusahaan itu pasti memiliki pendekatan yang unik dalam mengelola hubungan pelanggan-pelanggannya, yang tentunya itu pasti disesuaikan dengan karakteristik produk yang dijualnya, layanannya, segmen pasar yang ditargetkannya. Nah, dengan menganalisis CRM ini, kita sebagai mahasiswa juga dapat menambah wawasan tentang bagaimana strategi yang berhasil diterapkan dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengatasi tantangan dalam menjaga kepuasan pelanggan mereka. Nah, penerapan CRM itu tidak hanya berfokus pada pemasaran ataupun penjualan saja, tetapi juga pada bagaimana perusahaan itu membangun hubungan yang jangka panjang dengan pelanggan, lalu bagaimana perusahaan tersebut memahami kebutuhan dan kepuasan mereka ataupun harapan mereka, serta bagaimana perusahaan itu juga dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penerapan CRM di 5 perusahaan terkemuka di Indonesia, yaitu pada perusahaan Telkomsel, pada perusahaan Indofood, pada perusahaan Astra. Astra ini juga melingkupi perusahaan multinasional, juga pada perusahaan Paragon dan pada perusahaan Shopee. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan CRM dan tujuan dari penerapan CRM di perusahaan-perusahaan terkemuka tadi, ada baiknya kita mengetahui sedikit profil perusahaan yang akan kita bahas agar kita dapat mengetahui perusahaan ini bergerak dalam bidang apa saja. Yang pertama ada PT Telekomunikasi Seluler atau yang kita kenal dengan Telkomsel. Telkomsel adalah penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1995 sebagai anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Telkomsel ini memiliki jaringan 4G yang sangat luas dan kini mulai mengembangkan teknologinya ke arah 5G. Dengan lebih dari 170 juta pelanggan, perusahaan ini menawarkan berbagai layanan termasuk mobile broadband, layanan data, serta solusi digital untuk korporasi dan pelanggan individual. Telkomsel juga aktif dalam inisiatif digitalisasi, berfokus pada inovasi dan pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yang berdiri sejak tahun 1982. Dengan berbagai portofolio produknya yang sangat menarik, yang mencakup mie instan, makanan ringan, produk susu, dan bumbu masakan. Indofood juga dikenal dengan merek-merek yang ikonik seperti Indomie. Lalu perusahaan ini juga berkomitmen tentang keberlanjutan dan kualitas produk, serta memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indofood merupakan bagian dari grup Sinarmas dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar lokal maupun global. Nah, yang ketiga ada PT Astra International Tbk yang merupakan salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1957 yang bergerak di berbagai sektor, termasuk otomotif, alat berat, agribisnis, dan keuangan.
Sebagai pemegang merek kendaraan terkemuka seperti Toyota dan Daihatsu, Astra juga terlibat dalam teknologi dan layanan digital. Perusahaan ini berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan memiliki banyak inisiatif sosial yang mendukung pendidikan dan lingkungan. Dengan fokus pada inovasi dan efisiensi, Astra juga memperkuat posisinya dalam perekonomian Indonesia. Yang keempat, ada PT Paragon Technology and Innovation. Siapa sih yang nggak tahu Paragon ini? Paragon itu merupakan perusahaan kosmetik yang didirikan pada tahun 1985, yang mana produk-produknya itu sangat terkenal seperti Wardah, Makeover, Emina, sekarang ada Insta Perfect, Labore, dan lain sebagainya. Paragon ini berfokus pada pengembangan produk kosmetik halal dan ramah lingkungan, serta telah mendapatkan pengakuan di pasar lokal maupun dari internasional. Dengan pendekatan yang inovatif, perusahaan ini terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghadirkan produk yang berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen. Paragon juga aktif dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan perempuan sejalan dengan visi perusahaannya, yaitu untuk menjadi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Lalu yang terakhir yaitu adalah perusahaan Shopee, yang dimana perusahaan Shopee ini merupakan perusahaan e-commerce yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Platform Shopee ini merupakan platform e-commerce yang terkenal, yang sangat populer di Asia Tenggara maupun Taiwan. Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Sea Group. Dengan model bisnis yang mengutamakan pengalaman pengguna, Shopee menawarkan berbagai produk dari kategori elektronik, fashion, hingga kebutuhan sehari-hari dengan sistem pembayaran yang aman dan cepat. Fitur-fitur menarik seperti gratis ongkir, flash sale, dan gamifikasi menjadi daya tarik utama bagi pengguna. Shopee juga berinovasi dalam teknologi dan logistik untuk meningkatkan efisiensi di pengalaman belanja, serta menjadi salah satu pemimpin pasar dalam industri e-commerce di Indonesia. Baik, setelah kita mengetahui sedikit profil perusahaan yang akan kita bahas, kita masuk saja ke pembahasan bagaimana penerapan CRM dan tujuan penerapan CRM di perusahaan-perusahaan terkemuka yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada dari PT Telekomunikasi Seluler atau yang kita kenal dengan Telkomsel. Perusahaan Telkomsel ini telah menerapkan CRM secara komprehensif sejak tahun 2010 dalam operasional bisnisnya. Nah, implementasi CRM pada perusahaan Telkomsel ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui berbagai strategi. Adapun CRM yang digunakan dalam perusahaan Telkomsel ini meliputi yang pertama yaitu automatisasi data pelanggan, yang dimana CRM ini mengotomatisasi pengumpulan data pelanggan seperti frekuensi kontak, penggunaan produk, dan interaksi lainnya, sehingga membangun database pelanggan yang lengkap dan akurat tanpa proses yang manual. Lalu yang kedua ada Decision Support System atau DSS, yaitu data yang terkumpul tadi itu diolah lagi menjadi laporan yang lebih berguna bagi manajemen untuk pengambilan keputusan strategis tanpa harus terlibat dalam urusan teknik pelaporan. Yang ketiga, dalam CRM perusahaan Telkomsel itu ada namanya program loyalitas Telkomsel Point. Melalui program ini, pelanggan itu dapat mengumpulkan poin-poin dari penggunaan layanan yang kemudian dapat ditukar dengan berbagai manfaat seperti tiket nonton, tiket makan, film, dan promo lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu dengan adanya program loyalitas ini juga dapat meningkatkan engagement dan kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat ada strategi omni-channel dan integrasi CRM. Dengan platform seperti Omni Communication Assistant atau OCA yang mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi pelanggan seperti telepon, pesan teks, video call ke dalam satu sistem untuk layanan yang lebih personal dan efisien. Telkomsel juga mengintegrasikan CRM ini dengan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan layanan yang lebih personal dan responsif, memudahkan pelanggan berinteraksi kapan saja dan di mana saja. Lalu ada yang kelima yaitu transformasi Customer Centric Orientation, di mana CRM ini membantu Telkomsel bertransformasi dari fokus produk menjadi fokus pelanggan dengan membangun proses bisnis
end-to-end yang mengutamakan pengalaman dan kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. Lalu yang keenam, ada penggunaan teknologi chatbot di Grapari virtual, yaitu Telkomsel ini mengimplementasikan chatbot sebagai bagian dari CRM untuk layanan pelanggan virtual yang mendukung komunikasi efektif dan menjaga hubungan pelanggan secara real time melalui media teks. Dan yang terakhir itu adalah pelatihan teks untuk penggunaan platform CRM dan pemanfaatan data pelanggan secara optimal. Yang kedua ada dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu merupakan perusahaan yang menerapkan CRM dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mengoptimalkan operasional bisnisnya. Indofood ini menerapkan CRM dengan membentuk berbagai fungsi layanan konsumen seperti call center dan pengelolaan komunitas pelanggan, misalnya seperti Nadal Community untuk Indomie. Nah, CRM Indofood ini berfokus pada pengelolaan kritik dan saran dari konsumen, pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan, serta inovasi produk dan distribusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, strategi CRM ini berfokus untuk menekankan pergeseran orientasi dari produk centric menjadi customer centric dengan tujuan memperoleh dan mempertahankan pelanggan melalui pelayanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Adapun penerapan CRM di Indofood ini berguna dan berfungsi dalam satu, meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana Indofood ini menggunakan CRM untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara mendetail sehingga dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Yang kedua, yaitu mengoptimalkan proses penjualan, di mana CRM ini membantu mengelola proses penjualan, memonitor kinerja tim penjualan, memonitor produk di gudang, dan mengelola prospek serta peluang penjualan secara efektif. Lalu yang ketiga ada efisiensi operasional, yaitu dengan mengotomatisasi banyak tugas administrasi, Indofood meningkatkan efisiensi operasionalnya sehingga staf dapat fokus pada strategi bisnis yang lebih besar lagi. Yang keempat yaitu analisis data yang mendalam, di mana CRM ini menyediakan alat analitik yang memungkinkan Indofood itu untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara real time sehingga dapat memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja produk untuk pengambilan keputusan yang lebih baik lagi dan lebih cepat. Lalu yang kelima ada integrasi sistem. Indofood mengintegrasikan CRM dengan sistem ERP dan manajemen inventaris yang sudah ada untuk memastikan data konsisten dan terpadu. Yang keenam ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana Indofood ini memberikan pelatihan yang intensif kepada stafnya agar dapat menggunakan sistem CRM dengan efektif, termasuk pemahaman alur kerja, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Lalu yang ketujuh ada pembentukan fungsi layanan konsumen, di mana Indofood ini membentuk layanan konsumen khusus untuk menampung kritik dan saran pelanggan, meningkatkan komunikasi dan respon terhadap kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedelapan yaitu strategi komunitas dan distribusi. Dengan komunitas Nadal Community pada Indomie dan pengembangan jaringan distribusi yang luas, Indofood itu dapat menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan pelanggan dan dapat memperluas jangkauan pasar mereka. Yang ketiga yaitu pada PT Astra International Tbk yang bergerak pada bidang otomotif dan lainnya yang khususnya pada divisi Astra Motor Honda telah menerapkan CRM untuk membangun loyalitas pelanggan. CRM di Astra ini mencakup analisis portofolio pelanggan, pengembangan jaringan, pengelolaan siklus hidup pelanggan, hingga program promosi yang berbasis data pelanggan. Nah, adapun penerapan CRM di Astra ini berguna dan berfungsi untuk mempertahankan pelanggan, yaitu Astra menggunakan CRM ini sebagai strategi untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan fokus pada kepuasan dan kepercayaan pelanggan agar tetap unggul di pasar otomotif yang sangat-sangat kompetitif. Lalu yang kedua yaitu CRM itu berguna dalam menganalisis portofolio pelanggan dan customer intimacy, di mana
CRM Astra melibatkan analisis mendalam terhadap portofolio pelanggan, pengembangan hubungan yang erat atau customer intimacy, serta pengelolaan siklus hidup pelanggan untuk memberikan layanan yang tepat sasaran dan lebih personal lagi. Lalu yang ketiga yaitu ada pengembangan jaringan dan nilai proposisi. Astra mengembangkan jaringan distribusi dan layanan purna jual yang sangat luas serta menyusun nilai proposisi yang menarik bagi pelanggan untuk meningkatkan engagement dan retensi. Yang keempat yaitu adalah penggunaan teknologi CRM berbasis SOA atau Service Oriented Architecture, di mana Astra Motor Indralaya itu mengembangkan software CRM berbasis teknologi SOA ini yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses informasi produk dan layanan secara online kapan saja dan di mana saja, lalu mengatasi kendaraan pemasaran tradisional seperti penyebaran brosur yang terbatas. Lalu yang kelima, ada proses CRM yang terintegrasi, di mana CRM di Astra ini meliputi proses pelayanan pembelian kendaraan, perawatan dengan follow up dan reminder, penanganan keluhan pelanggan melalui Voice of Customer atau VOC, serta kegiatan customer retention dan gathering untuk memperkuat hubungan pelanggan. Lalu yang keenam, itu adalah pemanfaatan sistem manajemen dealer dan media online. Astra menggunakan sistem seperti Toyota Dealer Management System atau TDMS dan Toyota iCare untuk mengelola data pelanggan dan menerima feedback secara online, meningkatkan responsivitas layanan. Yang ketujuh, ada pelatihan dan penguatan budaya perusahaan. Astra mengkoordinasi karyawan melalui pembagian tugas jelas, pelatihan, dan pengawasan kinerja untuk mendukung pelaksanaan CRM yang efektif dan konsisten. Yang kedelapan yaitu implementasi model CRM IDIC. Pada divisi Daihatsu, Astra itu telah menerapkan model IDIC, yaitu Identify, Diferensiasi, Interact, and Customize untuk mengelola hubungan pelanggan secara lebih personal dan mempertahankan loyalitas mereka, meskipun masih terdapat tantangan dalam identifikasi data pelanggan secara menyeluruh. Yang keempat yaitu pada PT Paragon Technology and Innovation, yang dimana Paragon ini telah menerapkan CRM-nya melalui pembentukan customer service sejak tahun 2020 yang terus berkembang pasca pandemi. Paragon menggunakan platform Kiskus Multi-Channel Chat untuk mengelola komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai kanal seperti website, WhatsApp, dan brand commerce. Fungsi customer service di Paragon tidak hanya menangani keluhan dan pertanyaan pelanggan, tetapi juga menyampaikan suara pelanggan ke internal perusahaan untuk perbaikan layanan dan produk secara berkelanjutan. Nah, perusahaan Paragon ini menerapkan CRM sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih kuat. Adapun penerapan CRM di Paragon ini yang pertama yaitu pengembangan customer service berbasis digital. Yang seperti saya sebutkan tadi, Paragon ini telah membentuk customer service sejak tahun 2020 dan beroperasi hingga sekarang. Itu berfungsi untuk memudahkan pelanggan berinteraksi secara cepat dan efektif. Lalu fungsi customer service itu yang sangat proaktif, di mana petugas customer service tidak hanya melayani pelanggan secara eksternal, tetapi juga sebagai penghubung internal yang menyampaikan keluhan dan ketidakpuasan pelanggan kepada manajemen untuk perbaikan layanan. Lalu yang ketiga, integrasi multi-channel dalam CRM. Penggunaan platform multi-channel memungkinkan Paragon mengelola komunikasi dari berbagai saluran secara terpadu, meningkatkan responsivitas dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, komunikasi internalnya sangat kuat, di mana Paragon ini selalu mengoptimalkan komunikasi internal dengan aplikasi dan portal digital untuk menyampaikan informasi penting kepada lebih dari 12.000 karyawan, mendukung budaya kerja yang positif dan loyalitas karyawan. Yang kelima, yaitu ada media relations dan komunikasi digital. Paragon itu aktif sekali dalam membangun citra positif melalui hubungan media yang terstruktur, press release, konferensi pers, dan media sosial yang menjadi bagian dari strategi CRM untuk memperkuat reputasi dan engagement dengan publik. Lalu yang keenam itu adalah manajemen krisis dan evaluasi berkala.
Proses komunikasi krisis yang terstruktur dan evaluasi kinerja komunikasi yang terjadi secara rutin itu memastikan perusahaan konsisten dan efektif, menjaga kepercayaan pelanggan dan stakeholder. Lalu yang ketujuh, ada program corporate social responsibility atau yang kita kenal dengan CSR. CRM Paragon itu juga terkait dengan program CSR, yang mana dalam Paragon ini berfokus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan pelestarian lingkungan. Jadi, mereka memperkuat hubungan dengan komunitas dan membangun citra perusahaan yang peduli sosial. Lalu yang kedelapan, yaitu adalah evaluasi dan keberhasilan CRM. Melalui media monitoring, survei pelanggan, dan laporan internal, Paragon itu secara berkala mengevaluasi efektivitas CRM-nya. Hasilnya terlihat dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap merek Paragon, pemberitaan positif, dan loyalitas karyawan itu semakin meningkat. Yang kelima yaitu pada perusahaan Shopee. Shopee di Indonesia itu sangat aktif dalam menerapkan CRM untuk meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. CRM di Shopee itu diimplementasikan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, yaitu Instagram, untuk menjangkau dan berinteraksi langsung dengan pengguna. Nah, adapun penggunaan CRM di Shopee itu meliputi pertama pengelolaan data pelanggan dan interaksi pelanggan, di mana Shopee ini memanfaatkan teknologi untuk mengelola data pelanggan secara terintegrasi, termasuk riwayat transaksi, preferensi, dan aktivitas pengguna di platform. Yang kedua, yaitu komunikasi dua arah dan layanan pelanggan. Shopee juga menyediakan berbagai kanal komunikasi seperti fitur chat, pusat bantuan, dan media sosial untuk pelanggan dapat menyampaikan dengan mudah pertanyaan, keluhan, dan saran. Lalu yang ketiga yaitu personalisasi promosi dan rekomendasi produk, di mana berdasarkan data pelanggan, Shopee dapat memberikan rekomendasi dan penawaran khusus seperti voucher, diskon, maupun program loyalitas lainnya. Yang keempat yaitu program loyalitas dan gamifikasi, di mana Shopee dapat menerapkan berbagai program loyalitas seperti Shopee Coins dan fitur-fitur gamifikasi seperti Shopee Tanam, Shopee Lucky Prize, dan event lainnya. Yang kelima yaitu pemberitahuan informasi dan notifikasi, di mana Shopee juga dapat secara aktif mengirimkan notifikasi secara terkait status pesanan, promo terbaru, dan informasi penting lainnya melalui aplikasi, email, dan SMS untuk menjaga keterlibatan pelanggan. Yang keenam yaitu integrasi layanan pengiriman dan pembayaran. Shopee menawarkan berbagai pilihan layanan pengiriman dan metode pembayaran yang memudahkan pelanggan, serta memberikan update status pesanan secara real time untuk meningkatkan kenyamanan dan rasa aman saat bertransaksi. Lalu yang ketujuh yaitu optimalisasi media sosial untuk CRM. Shopee memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk membangun hubungan dengan pelanggan, mengedukasi, menginformasikan promo, dan menjaga brand engagement. Dan yang terakhir yaitu analisis dan monitoring kepuasan pelanggan. Shopee secara rutin menganalisis feedback, komentar, dan review pelanggan di aplikasi maupun media sosial untuk mengidentifikasi area peningkatan layanan dan menjaga tingkat kepercayaan pelanggan. Adapun 4 kesamaan dari 5 perusahaan ini yaitu yang pertama, fokus pada pengalaman dan kepuasan pelanggan, yang mana tujuannya adalah untuk membangun hubungan jangka panjang yang berorientasi pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu sama-sama memanfaatkan teknologi digital dalam CRM, di mana pada Telkomsel itu menggunakan chatbot, pada Paragon menggunakan multi-channel chat, pada Shopee menggunakan media sosial, pada Astra menggunakan platform CRM berbasis SOA, dan pada Indofood itu menggunakan integrasi sistem ERP. Yang ketiga yaitu adanya program loyalitas atau komunitas pelanggan. Kalau misalnya di Telkomsel itu ada Telkomsel Point, pada Indofood itu membangun komunitas Nadel Community, di Astra juga sama komunitas yang berbentuk Customer Retention Astra, pada Shopee itu menggunakan Shopee Coins, dan pada Paragon juga menggunakan komunitas yaitu komunitas pelanggan Paragon. Yang keempat yaitu integrasi data dan analisis untuk pengambilan keputusan, di mana semua perusahaan ini menggunakan CRM sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis, inovasi produk, pengembangan layanan, dan penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu
Telkomsel, Indofood, Astra, Paragon, maupun Shopee merupakan 5 perusahaan terkemuka di Indonesia yang berhasil menerapkan CRM sebagai strategi utama untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan mereka. Masing-masing perusahaan itu memanfaatkan teknologi digital, mengintegrasikan data pelanggan, serta mengembangkan program loyalitas ataupun komunitas untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Melalui pendekatan yang customer centric, penggunaan platform media digital, dan analisis data real time, kelima perusahaan ini mampu menghadapi persaingan ketat di pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan saya itu terdapat kata-kata yang salah ataupun penjelasannya kurang dapat dipahami, saya meminta maaf. Saya Arinda Dwi Kurniati menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.